Dokkodo adalah sebuah buku filsafat yang ditulis oleh seorang samurai legendaris bernama Miyamoto Musashi pada saat menjelang kematiannya pada tahun 1645. Ia dikenal sebagai salah satu ahli pedang terhebat sepanjang sejarah Jepang, dan juga seorang seniman bela diri, ahli strategi, dan penulis. Buku ini terdiri dari 21 prinsip yang membahas tentang bagaimana mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup dengan cara yang sederhana dan terarah. Dokkodo secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai jalan satu-satunya atau jalan sendirian, yang menunjukkan pentingnya untuk hidup dengan mandiri dan memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Dalam buku ini, Musashi menawarkan pandangan hidup yang unik dan menginspirasi, yang hingga saat ini masih relevan dan berharga bagi banyak orang. Oleh karena itu di video kali ini, kita akan membahas 21 prinsip dalam Dokkodo. Prinsip pertama, terimalah segala sesuatu sebagaimana adanya. Kita harus menerima dan menghadapi keadaan dan situasi apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik maupun buruk, tanpa merasa sedih atau kecewa. Ini berarti bahwa kita harus belajar menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana kita, dan ada beberapa hal yang di luar kendali kita. Dengan menerima segala sesuatu sebagaimana adanya, kita bisa memperoleh kebebasan emosional dan mengurangi tingkat stres yang kita rasakan. Selain itu, prinsip ini juga mengajarkan untuk tidak terlalu mengeluh tentang keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita, melainkan menerima dan memanfaatkan situasi tersebut sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Prinsip ini dapat membantu kita merespon lebih baik terhadap situasi yang tidak terduga dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya kegagalan atau kesulitan dalam mencapai tujuan tertentu. Dengan menerima keadaan tersebut, kita dapat memusatkan energi kita pada solusi dan tindakan yang dapat membantu kita mencapai tujuan kita, bukan terjebak dalam perasaan negatif dan kekecewaan. Prinsip kedua, jangan terpaku pada satu teknik atau senjata tertentu. Miyamoto Musashi, penulis Dokkodo, adalah seorang pejuang dan ahli seni bela diri yang sangat terkenal pada zamannya. Dia menekankan bahwa untuk menjadi ahli bela diri yang benar-benar kuat, seseorang harus menguasai banyak teknik dan senjata, bukan hanya terfokus pada satu teknik atau senjata saja. Keterampilan yang luas dan beragam akan membuat seseorang menjadi lebih siap dalam menghadapi situasi yang berbeda-beda. Prinsip ini dapat diartikan bahwa kita harus terus belajar dan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan kita, dan tidak terjebak pada zona nyaman dengan mengandalkan keterampilan atau teknik yang sudah kita kuasai. Kita perlu membuka diri untuk belajar hal-hal baru dan berbeda, dan tidak takut untuk mencoba sesuatu yang baru, bahkan jika itu berarti keluar dari zona nyaman kita. Dengan mempelajari banyak hal yang berbeda, kita dapat memperluas perspektif dan kemampuan kita dalam menghadapi tantangan hidup. Prinsip ketiga, jangan bergantung pada uang atau benda material. Uang dan benda material memang memiliki nilai dan kegunaan, tetapi kebahagiaan dan kepuasan hidup tidak dapat sepenuhnya diperoleh dari memiliki banyak uang atau benda material yang mahal. Miyamoto Musashi menekankan bahwa kesenangan dan kebahagiaan sejati berasal dari kesederhanaan hidup, kebebasan dari ketergantungan pada benda material, dan kemampuan untuk menikmati hidup dan menemukan kebahagiaan dalam keadaan yang sederhana. Kita harus belajar untuk menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, seperti waktu bersama keluarga, hobi, atau menikmati keindahan alam, dan bukan hanya mencari kebahagiaan dari memiliki barang-barang atau gaya hidup konsumtif. Prinsip keempat, buatlah dirimu lebih baik setiap harinya. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar, tumbuh, dan berkembang sebagai individu yang lebih baik. Prinsip ini mengajarkan kita untuk terus memperbaiki diri dan mencari cara untuk mengembangkan diri secara terus-menerus. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan tujuan yang realistis, belajar hal-hal baru, mengasah keterampilan yang sudah ada, dan mengambil tindakan yang produktif setiap hari. Dengan terus meningkatkan diri kita dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam kehidupan, baik secara pribadi maupun profesional. Prinsip kelima, hargai waktu dan jangan sia-siakan waktu luangmu. Waktu adalah aset yang berharga dan terbatas, dan bahwa kita harus menghargai setiap detik dari waktu yang kita miliki. Prinsip ini mengajarkan kita untuk menghindari perilaku yang terlalu santai atau malas,
dan untuk memanfaatkan waktu kita dengan bijak. Kita harus menghargai waktu yang kita miliki dan membuat jadwal yang produktif untuk mencapai tujuan kita. Kita juga harus menghindari pengalihan perhatian yang tidak produktif seperti media sosial atau hiburan yang tidak bermanfaat, dan memilih aktivitas yang bermanfaat dan membangun seperti membaca, belajar, atau berolahraga. Dengan menghargai waktu kita dan tidak menyia-nyiakan waktu luang kita dapat mencapai tujuan kita dengan lebih efektif dan efisien. Prinsip keenam, jangan terbawa emosi negatif seperti kemarahan dan kecemburuan. Miyamoto Musashi percaya bahwa emosi negatif dapat mengganggu keseimbangan mental dan fisik kita, dan menghambat kemampuan kita untuk berpikir secara rasional dan membuat keputusan yang tepat. Kita harus belajar untuk mengatasi rasa marah atau cemburu kita dengan cara yang positif dan konstruktif, dan mencari solusi yang tepat untuk masalah yang kita hadapi. Dengan cara ini, kita dapat menghindari konflik yang tidak perlu dan membangun hubungan yang positif dengan orang lain di sekitar kita. Prinsip ketujuh, belajar dari pengalaman buruk dan kesalahan. Kegagalan dan kesalahan adalah bagian alami dari kehidupan, dan bahwa kita harus mengambil pelajaran dari mereka untuk tumbuh dan berkembang. Prinsip ini mengajarkan kita untuk tidak merasa terlalu terbebani oleh kesalahan atau kegagalan kita, tetapi sebaliknya, melihat mereka sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Kita harus merenungkan kegagalan kita dan mencari tahu apa yang bisa kita pelajari darinya, serta mengambil tindakan untuk memperbaiki diri kita dan menghindari membuat kesalahan yang sama di masa depan. Prinsip ke-8, lakukan sesuatu dengan tulus, jangan cari pujian atau pengakuan orang lain. Kita harus melakukan tindakan yang baik dan benar karena kita tahu bahwa itu adalah hal yang benar dan memberikan manfaat bagi orang lain, bukan hanya untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain. Dengan cara ini, kita dapat membangun karakter yang kuat dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika yang baik, dan membantu meningkatkan kualitas hidup orang lain tanpa mencari apapun sebagai imbalannya. Prinsip ini juga membantu kita menghindari perilaku yang hanya mencari perhatian dan pengakuan, dan mengajarkan kita untuk bertindak dengan tulus dan jujur dalam semua aspek kehidupan kita. Prinsip ke-9, bersikaplah rendah hati dan jangan sombong. Sikap sombong dan angkuh hanya akan merugikan diri sendiri, dan menghalangi seseorang untuk berkembang dan belajar lebih banyak. Prinsip ini mengajarkan kita untuk selalu bersikap rendah hati dalam segala hal dan menghargai semua orang, terlepas dari latar belakang atau status sosial mereka. Kita harus belajar untuk menghormati dan menghargai orang lain, bahkan jika mereka memiliki pandangan atau kepercayaan yang berbeda dengan kita. Ini juga mengajarkan kita untuk selalu terbuka untuk belajar dan memperbaiki diri, bahkan jika itu berarti harus menerima kritik atau umpan balik yang kurang menyenangkan. Kita harus belajar untuk menerima kelemahan dan kekurangan kita dengan rendah hati, dan mencari cara untuk memperbaiki diri. Prinsip ke-10, jangan bergantung pada kekuatan fisik semata. Miyamoto Musashi percaya bahwa kekuatan fisik hanyalah salah satu aspek dari kemampuan bela diri, dan bahwa untuk menjadi seorang yang benar-benar kuat dan tangguh, seseorang harus mengembangkan kemampuan mental dan spiritual yang seimbang. Hal ini juga berlaku dalam kehidupan sehari-hari, di mana prinsip ini mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada kekuatan fisik atau kekayaan semata dalam mencapai tujuan kita. Sebaliknya, kita harus belajar untuk mengembangkan kemampuan mental dan spiritual kita, seperti kecerdasan emosional, keterampilan komunikasi yang efektif, dan nilai-nilai moral yang baik untuk mencapai kesuksesan sejati dan kebahagiaan. Prinsip ke-11, mengenal dan memperbaiki kelemahan diri. Dalam seni bela diri, kita tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik dan teknik yang sudah dikuasai, tetapi juga mengembangkan kemampuan dalam mengenali dan mengatasi kelemahan kita dalam bertarung. Dengan mengenali kelemahan dan mencari cara untuk memperbaikinya, seseorang dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam bertarung. Hal ini juga berlaku dalam kehidupan sehari-hari, di mana prinsip ini mengajarkan kita untuk mengenali kelemahan dan kekurangan dalam diri kita, baik dari segi keterampilan, kepribadian, maupun sikap. Dengan mengenali kelemahan tersebut, kita dapat mencari cara untuk memperbaiki dan mengembangkan diri, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik. Prinsip ini juga mengajarkan pentingnya keterbukaan dan kesediaan untuk belajar dari orang lain.
Dengan mengakui kelemahan dan meminta bantuan atau saran dari orang lain, kita dapat memperbaiki kelemahan tersebut dan menjadi lebih baik. Prinsip ke-12, bersikap adil dalam segala hal. Miyamoto Musashi menganggap bahwa ketidakadilan merupakan salah satu penyebab terjadinya konflik dan pertikaian. Dalam memutuskan sesuatu, seseorang yang bersikap adil akan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Prinsip ini juga mengajarkan pentingnya untuk tidak berprasangka buruk terhadap orang lain, dan tidak membiarkan emosi negatif seperti iri atau dendam mempengaruhi keputusan atau tindakan kita. Dengan bersikap adil dan objektif, seseorang dapat menghindari konflik dan pertikaian yang disebabkan oleh ketidakadilan. Miyamoto Musashi juga mengajarkan pentingnya kejujuran dalam berinteraksi dengan orang lain. Seseorang yang bersikap adil akan berbicara jujur dan terbuka, tanpa menyembunyikan atau memanipulasi fakta untuk keuntungan pribadi. Hal ini akan membantu membangun kepercayaan dan hubungan yang baik dengan orang lain. Prinsip ke-13, berbicaralah dengan jujur dan tegas. Miyamoto Musashi menekankan bahwa kejujuran adalah prasyarat penting untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain dan mencapai kebahagiaan yang sejati. Selain itu, ia juga menyarankan untuk berbicara dengan tegas dan lugas, tanpa memanipulasi atau menipu orang lain. Seorang pejuang yang jujur dan tegas dalam berbicara akan lebih dihormati dan dihargai oleh lawannya, dan ini dapat membantu menghindari konflik yang tidak perlu atau memperkuat posisi dalam situasi yang sulit. Prinsip ke-14, jangan terlalu bergantung pada teman dan keluarga. Prinsip ini mengajarkan bahwa kita harus memiliki kemandirian dan kepercayaan diri yang cukup untuk mengambil keputusan sendiri dan bertanggung jawab atas tindakan kita. Meskipun dukungan dan bantuan dari teman dan keluarga dapat membantu, namun kita harus tetap mandiri dan memperkuat diri sendiri untuk mencapai keberhasilan dalam hidup. Prinsip ke-15, jangan merusak alam atau lingkungan di sekitarmu. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga dan merespek lingkungan di sekitar kita. Miyamoto Musashi mengatakan bahwa sebagai manusia, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan, karena hal ini berdampak langsung pada kualitas hidup kita dan generasi yang akan datang. Kita harus bertanggung jawab terhadap tindakan kita dan menjaga kelestarian alam dan lingkungan di sekitar kita. Prinsip ke-16, jangan bergantung pada ilmu orang lain atau hanya mengikuti tren. Prinsip ini menekankan pentingnya mengembangkan pemahaman dan pengetahuan sendiri, bukan hanya mengandalkan ilmu orang lain atau mengikuti tren tanpa pemahaman yang memadai. Mengikuti tren atau hanya bergantung pada ilmu orang lain tanpa memahami dasar-dasar dan prinsip-prinsipnya dapat mengakibatkan seseorang menjadi terlalu tergantung pada orang lain dan kehilangan kemampuan untuk berpikir secara kritis dan mandiri. Oleh karena itu, prinsip ini menekankan pentingnya untuk mengembangkan pemahaman dan pengetahuan sendiri untuk dapat mencapai kesuksesan yang sejati. Prinsip ke-17, jadilah bijaksana dalam mengambil keputusan. Prinsip dalam Dokodo ini menekankan pentingnya mempertimbangkan dengan cermat setiap keputusan yang diambil dalam hidup. Prinsip ini mengajarkan bahwa kita harus mempertimbangkan dengan cermat setiap keputusan yang diambil dalam hidup dan senantiasa berpikir jernih dalam menghadapi situasi yang sulit. Kita harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosi dan membuat keputusan yang tepat dan bijaksana dalam setiap situasi. Prinsip ke-18, jagalah kesehatan dan jangan terlalu banyak makan dan minum. Miyamoto Musashi mengatakan bahwa seorang pejuang harus menjaga kesehatan dan menghindari perilaku yang berlebihan dalam hal makan atau minum. Seorang pejuang yang sehat dan bugar dapat melakukan gerakan dan teknik dengan lebih mudah dan efektif, dibandingkan dengan pejuang yang sakit atau lemah. Prinsip ini mengajarkan bahwa kita harus memperhatikan kesehatan fisik kita dengan memperhatikan asupan makanan dan minuman yang kita konsumsi serta menjaga kebugaran tubuh dengan olahraga secara teratur. Dengan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, kita dapat menjalani hidup dengan lebih baik dan menghadapi tantangan dengan lebih mudah dan efektif. Prinsip ke-19, jadilah mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Seseorang harus belajar untuk mengambil tanggung jawab atas hidupnya sendiri dan tidak tergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalahnya.
Prinsip ini mengajarkan tentang pentingnya menjadi mandiri dalam pemikiran dan tindakan, dan tidak mengikuti atau meniru orang lain begitu saja. Hal ini mengingatkan kita untuk menjadi pribadi yang memiliki identitas dan nilai-nilai yang berbeda dengan orang lain, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang unik dan mandiri. Dalam kehidupan modern saat ini, prinsip ini juga dapat diartikan sebagai pengingat bahwa seseorang harus belajar untuk mengambil keputusan sendiri dan tidak bergantung pada opini atau saran dari orang lain secara terus-menerus. Prinsip ke-20, jangan berhenti belajar dan berkembang. Prinsip ini mengajarkan kita untuk tidak berhenti belajar dan meningkatkan kemampuan kita dalam berbagai bidang, seperti bidang pekerjaan, keterampilan interpersonal, dan bahkan dalam kehidupan spiritual. Ketika seseorang terus belajar dan berkembang, ia bisa menjadi lebih berpengetahuan, lebih percaya diri, dan lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Prinsip ke-21, terimalah kematian sebagai bagian dari hidup dan jangan takut mati. Kematian adalah sesuatu yang pasti terjadi dalam hidup dan bukanlah sesuatu yang dapat dihindari. Oleh karena itu setiap orang harus siap menerima kematian itu dan jangan takut. Setiap saat harus dimanfaatkan sebaik-baiknya karena setiap saat dapat menjadi saat terakhir dalam hidup seseorang. Jika seseorang hidup dengan sepenuh hati dan tidak menyia-nyiakan waktu, maka ketika saatnya tiba, ia dapat menerima kematian dengan tenang dan bahagia. Itulah tadi, 21 prinsip dalam Dokkodo, The Way of Walking Alone. Prinsip-prinsip Dokkodo dapat diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan, tidak hanya di dalam bela diri atau seni pedang. Jadi, apapun yang sedang kita hadapi dalam hidup ini, kita dapat belajar dari prinsip-prinsip dalam Dokkodo untuk membantu kita menghadapi tantangan tersebut. Dalam hidup, setiap orang memiliki jalan yang berbeda, namun dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, kita dapat memperkuat dan memperbaiki diri sendiri, serta menjalani kehidupan kita dengan cara yang lebih baik dan lebih bermakna. Sekian untuk video kali ini dan terima kasih sudah menonton.